Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Semoga kalian hari ini selalu sehat dan selalu bersemangat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba Nur Hamzah pimpin teman-temannya untuk baca doa bersama. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Oke, nah sekarang kalian masih ingat dengan tepuk PPK? Lupa, Bu. Masih, Bu. Oke, coba kita tepuk PPK dulu ya, setelah itu salam BPK. Sekarang perhatikan Ibu ya. Bu Dian, suaranya tidak terdengar. Integritas, yes. Seperti itu ya. Ya, Bu. Kita ulang sama-sama ya. Baik. Tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, Nasionalis, mandiri, integritas, yes. Yes. Oke, salam PPK sama seperti tadi, tapi berbeda. Sekarang ikutin Ibu ya. Salam PPK. Cerdas. PPK. Berkarakter. Menyenangkan. Luar biasa. luar biasa, Hebat. hebat. Ayo kita ulang sekali lagi biar semangat belajarnya. Oke, salam PPK. Cerdas. Salam PPK. Cerdas. Berkarakter. Berkarakter. Menyenangkan. Menyenangkan, Biasa. luar biasa, Hebat. Hebat. Oke, pintar semua ya. Nah, sekarang perhatikan tempat duduknya, cek meja dan kursinya masing-masing apakah sudah rapi, apakah masih ada sampah di bawahnya. Tidak, Bu. Sudah. Sekarang siapa yang tidak masuk hari ini, Nak? Berangkat semua. Hadir ya. Oke, hebat berarti anak-anak Ibu ya hari ini. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, Ibu ada sebuah lagu nih. Bentar ya. Ibu ada lagu. Siapa yang tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Tahu, Bu. Semuanya tahu, Nak? Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. Coba pimpin teman-temannya ya, Nak ya. Kita untuk bernyanyi bersama-sama.
1, 2, 3. Dari Sabang Merauke Sampai Merauke berjajar pulau sambung menyambung menjadi satu inilah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berdiri pada menjunjung tanah air Indonesia. Nah, dari lagu tadi kita belajar tentang arti dari semangat dan berjuang dalam menghadapi segala apapun. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat subtema 1 pembelajaran 3. Nah, Ibu sampaikan terlebih dahulu untuk KD yang akan dicapai itu ada muatan pelajaran bahasa Indonesia yaitu KD 3.6. Kemudian untuk ilmu pengetahuan alamnya kita KD 3.5. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini yaitu bisa kalian baca nak ya. Oke, ada tujuan dari pembelajaran bahasa Indonesia dan juga IPA. Nah, sekarang sebelum kita mulai, sekarang perhatikan coba. Kalian sudah pernah lihat belum apa yang Ibu tampilkan ini? Coba Eko. Ya, Bu. Pernah nggak lihat kertas seperti ini, Nak? Pernah, Bu. Di mana? Saat nap lomba biasanya, Bu. Sebutannya biasanya apa kertas ini? Formulir, Bu. Formulir ya. Pada saat kapan Iya, kertas Bu. ini digunakan, Nak? Iya, Bu. Pada saat kapan digunakan biasanya? Pada saat mau daftar lomba. Lomba. Nah, kalian perhatikan ya. Di sini ada sebuah formulir. Nah, kemudian ini untuk gambar yang kedua. Siapa yang pernah lihat? Coba, Desi. Pernah lihat nggak, Nak, gambar ini, Nak? Pernah, Bu. Apa nama gambar itu? Apa ya, Bu? Lupa. Coba teman yang lain dibantu deh. Gambar kompas. Coba, Reni. Kompas, Bu. Kompas. Tengah-tengahnya itu enggak apa ya kira-kira ya? Supaya kompasnya bisa hidup itu. Magnet, Bu. Magnet yang bisa nunjukkan ke arah itu apa ya namanya ya? Jarum. Jarum. Jadi bagaimana cara jarum itu bisa bergerak? Coba siapa ya? Nur Hamzah. Gimana cara jarum itu bisa bergerak, Nak? Coba dibantu temannya. Aisyah. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Bagaimana cara jarum itu bisa bergerak, Nak? Dengan adanya magnet, Bu, yang di dalam kompas itu. Iya, ada magnet. Ada magnetnya ya. Nah, baiklah dari dua gambar tadi yang sudah Ibu jelaskan, berarti hari ini kita akan membahas tentang formulir dan juga tentang magnet. Nah, sekarang sebelum kita mulai masuk ke pembahasan utama, kita ice breaking dulu ya. Coba sekarang kita mau untuk banana dance. Sekarang perhatikan Ibu ya, anak-anak ya. Sekarang
Kalau pisang itu biasanya sebelum dibuka dia masih tertutup ya, Iya, Bu. ya kan? Nah, jadi kalian seperti ini. Banana. Jadi tangannya naik ke atas, banana. Banana. Coba kita sama-sama ya, bersama ya. Biar lebih semangat lagi. Banana. Banana. Oke, sekarang perhatikan. Pil, banana, pil, banana, tangannya juga ya. Banana. Coba ya. 1, 2, 3. Banana. Buka. Kalau sudah itu potong. Pisangnya ya, potong. Banana. Ya. Kalau sudah dipotong biasanya diapain pisangnya? Dimakan kan? Kalau sudah berarti kita bilang banana. Kalau sudah ke perut ya. Berarti kalau sudah di perut, pegang perut sambil bilang shake. Banana. Gitu ya. Oke. Kalau sudah di shake, diapain? Dikeluarkan. Jadi kalau bilangnya boom, gitu ya. Boom banana, banana, gitu. Ya, kita ulang sekali lagi secara keseluruhan ya. Oke, 1, 2, 3. Banana. Oke, 1, 2, 3. Pil, Oke. Nah, penilaian hari ini yang akan Ibu nilai dari itu yang pertama penilaian sikap ya. Penilaian sikap yang akan Ibu nilai yang pertama ada tanggung jawab, kemudian disiplin dan juga teliti. Penilaian pengetahuan nanti akan Ibu uji kalian untuk mengikuti kuis dari Quizizz ya. Dan yang terakhir untuk keterampilannya, Ibu akan membagikan kalian LPD, Bahasa Indonesia, dan juga tentang percobaan IPA. Kita lanjutkan materi. Nah, sama seperti yang pertama tadi, kalian amati formulir itu, nak. Coba. Di situ ada 3 pertanyaan yang Ibu buat, ya. Yang pertama, apa yang kalian amati dari gambar tersebut? Coba bantu Ibu menjawab ini. Coba, nah, apa yang kita ini amati dari gambar yang Ibu tunjukkan tadi? Oke. Kemudian pertanyaan kedua, komponen apa saja yang ada di dalam gambar tersebut? Coba. Suraini. Di situ melampirkan nama, ya, tempat tanggal lahir. Apalagi? Terus ada tempatnya Bu di mana? Oh iya.
Terus yang Pintar. menyelenggarakan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, coba. Mengapa diperlukan petunjuk dalam pengisian formulir itu? Coba sekarang Eko. Coba pertanyaan Bu. ketiga itu. Hmm, Mengapa sih diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir? biar tidak salah ngisinya, Bu. Oke, biar Biar nggak nggak salah asal-asalan. ngisinya. Ada lagi? Oh, Iya. biar nggak asal-asalan. Ada lagi? Mm-mm. Good, Rahmi. Apalagi anak-anak? Ada alasan lain mengapa sih diperlukannya petunjuk dalam pengisian formulir? Oke, nah dari formulir tadi, benar, Bu. ya. Nah sekarang di sini Ibu tunjukkan video, ya. Petunjuk pengisian formulir. Silakan kalian simak ya, Nak. Bahasa Indonesia pada 3.5 dan 4 dengan materi petunjuk pengisian formulir, tema 5 wirausaha, tema 1 kerja keras berbuah hasil bersama. Kalian siap? Sebelumnya kita harus tahu dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mengisi formulir sesuai dengan petunjuk yang tepat. Dalam proses pengisian formulir tentu memiliki petunjuk yang biasanya saat kita mengisi formulir kita akan dibantu oleh petugas yang memberikan formulir tersebut. Namun bila formulir tersebut terdapat petunjuk dalam pengisian formulir. Anak-anak hebat, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan petunjuk pengisian formulir? Petunjuk pengisian formulir merupakan daftar petunjuk yang dapat memberikan informasi tentang formulir. Petunjuk ini berfungsi untuk mengisi formulir. Pengisian formulir biasanya terletak di bagian bawah formulir. Perhatikan petunjuk pengisian formulir dengan teliti karena biasanya ada beberapa data yang hanya diisi oleh petugas. Gunakan juga tinta hitam dalam pengisian formulir. Nah, setelah kita memahami petunjuk pengisian formulir, selanjutnya mari kita mengikuti langkah-langkah dalam mengisi formulir. Langkah pertama, bacalah judul dan keterangan formulir. Kedua, baca petunjuk pengisian dan isi sesuai dengan petunjuk. Ketiga, perhatikan bagian yang harus diisi dan yang tidak diisi. 4. Isilah formulir sesuai dengan permintaan, tidak perlu ditambah atau dikurang. Dan yang kelima, jawablah pertanyaan formulir dengan benar. Nah, setelah kalian mengetahui langkah-langkahnya, sekarang perhatikan contoh pengisian formulir berikut. Di sini ada sebuah petunjuk pengisian formulir Klub Sahabat Pena ASEAN dan juga ada formulir Sahabat Pena siswa-siswi negara ASEAN yang belum terisi. Nah, sebelum kita mengisi formulir, kita simak petunjuknya ya. Pertama, isi formulir menggunakan nama lengkap. Jadi, nama kita ditulis secara lengkap dan tidak boleh disingkat. Yang kedua, isilah formulir dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital. 3. Tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Keempat, tulis alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. Dan kelima, tulis tujuan untuk mengikuti klub. Dan keenam, jangan lupa sertakan tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Setelah kita membaca petunjuk pengisian formulir, mari kita isi formulir berikut. Pertama, kita tulis nama lengkap kita dengan huruf kapital. Selanjutnya, tempat tanggal lahir sesuai dengan akte kelahiran. Lalu kebangsaan, yaitu negara asal. Jenis kelamin, kelas, alamat rumah, jangan lupa lengkap dengan kode pos. Nomor telepon rumah, apabila ada silakan diisi ya. Nama sekolah, kode pos, dan juga
Jangan lupa sertakan nama lengkap dan tanda tangan. Nah, anak-anak hebat, itu tadi penjelasan mengenai bentuk. Oke, dari penjelasan tadi ada yang mau ditanyakan, Nak? Apakah sudah jelas? Ada, Bu. Coba, siapa yang mau bertanya tadi? Kenapa Ya, Bu huruf kapital, Bu? Oh, kenapa mesti huruf kapital? Karena biar tulisannya tampak jelas. Jadi kalau misalnya huruf kapital itu kan jelas dibacanya. Misalnya huruf F. F besar sama F kecil kadang kan suka berbeda itu kan. Jadi lebih jelas menggunakan huruf kapital. Nanti takutnya huruf A kecil misalnya dengan A besar, jelas yang mana coba? A besar kan? Kalau A kecil pasti nanti dikiranya huruf D biasanya. Ya, siapa yang sudah seperti itu? Nah, kan kadang tangkainya terlihat panjang, kadang tangkainya terlihat pendek. Ya kan? Coba. Yang lain ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih Rahmi sudah bertanya. Ada lagi yang mau bertanya, Nak? Ya, Bu. Udah, Bu. Sudah jelas ya? Udah, Bu. Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan kembali. Bahasa Indonesia. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Rosa dengan Desi, Putik dengan Rahmi. Kelompok 3, Eko dan Suraini. 4, Reni dan Aisyah. Dan kelima, kelompok 5, Nur Hamzah dan Dini. Ya. Oke, sekarang silakan ke meja dekat teman satu kelompoknya. Yuk, Baik, Ibu Bu. kasih waktu untuk berpindah. Tik, Bu, Tik, ke sini, Tik. Duduk sini, Tik. Sudah? Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Oke, jangan malu-malu ya, Eko ya. Sama aja temennya. Siap, Bu. Oke, sekarang perhatikan ya. Untuk LKPD pertama, kita akan mengerjakan tentang LKPD Bahasa Indonesia yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Ibu minta kalian kerjakanlah sesuai dengan petunjuk ya. Nah, ini lembar LKPD yang akan Ibu bagikan ya. Bu. Nah, sekarang Ibu bagikan terlebih dahulu lembar LKPD-nya. Oke, ada yang belum dapat, Nak? Sudah, Bu. Sudah dapat, Bu. Sudah dapat. Kelompok 3 sudah dapat. Sudah, Bu. Kelompok 5. Kelompok 5 belum dapat ya? Coba tolong dilihat di mejanya sudah dapat belum kelompok 5? Sudah, Bu. Oh, sudah. Baiklah, sekarang tugas kalian baca dulu LKPD-nya, kemudian pahami. Jika ada yang belum dipahami, tanyakan ke Ibu ya. Per kelompok masing-masing, tidak saling mencontek antar kelompok. Biasakan kerjasama dan sportif. Oke, silakan. Ibu kasih waktu untuk mengerjakan LKPD-nya. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 2, Ya, Bu. 3, kelompok
Sudah, Bu. Sudah ya? Kelompok 4? Sudah. Kelompok 4 juga. Kelompok 5? Sudah, Bu. Sudah semua. Sekarang kelompok siapa dulu yang mau maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Dikit lagi, Bu. Ayo anak-anak. Dikit lagi, Bu. 2. Coba lagi. Kelompoknya Rahmi ya, dikit lagi ya. Sudah? Baik, kelompok siapa yang mau maju duluan, Nak? Kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 1, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, Bu. Oke, paham kelompok lain? Ya, Bu. Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Silakan tanggapi apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok 1. Oh, bagus kelompok 2 sudah menanggapi hasil dari kelompok 1. Coba kelompok mana lagi yang mau maju, Nak? Ada lagi? Coba kelompok 3, kelompok 3. Kelompok 3, Eko dan Suraini, ayo maju Ya, depan. Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Baiklah, kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ya, Iya, Bu. benar semua ke Sudah benar teman-teman. belum? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke, Alhamdulillah. good. Alhamdulillah. Ada lagi kelompok lain yang mau maju? Coba kelompok 5 maju ke depan. Ada yang mau menanggapi, Nak? Kelompoknya Desi, coba tanggapi kelompoknya Nur Hamzah. Ya, Bu. Oke, sudah bagus belum kelompok Nur Hamzah? Bagus, Bu. Oke, good ya. Kelompok 4 belum maju. Kelompok 4, ayo maju. Oke, terima kasih kelompok 4 sudah maju ke depan. Tidak ada yang menanggapi, Nak? Sudah cukup? Oke, kelompok mana lagi yang belum maju? Sudah Oke, semua? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sudah, Bu. Kalau sudah semua hasil laporannya kumpulkan, jadikan satu, diletakkan di meja Ibu ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Oke, kita lanjutkan lagi ya, Nak. Nah, tadi kita sudah melaksanakan diskusi kelompok mengenai formulir. Ya, sekarang perhatikan lagi PowerPoint yang akan Ibu tampilkan. Nah, sekarang lihat. Apa yang bisa kalian amati ketika kotak pensil magnet itu ya, yang didekatkan dengan uang logam. Apa yang akan terjadi? Lengket, Uang Bu. menempel. Dari Oh, Mendekat, Bu, uangnya. uangnya akan menempel. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi, Nak? Karena ada magnet, Bu. Karena ada Oke, magnetnya. karena ada magnet. Nah, sekarang Ibu ada lagu mengenai sifat-sifat magnet ya. Suaranya terdengar nggak, Nak? Ya, terdengar. Terdengar, Dengar Bu. ya. Oke, sekarang kalian tahu kan lagu Nada Saya Mau Tamasya atau Naik Becak? Tahu? Tahu-tahu. Oke, Tahu. tahu ya. Kita nyanyikan sama-sama sesuai dengan nadanya ya. oh, ini Bentar ya.
Oke. Ku mau belajar mengenal dan dan mentukan sifat yang ada hari kedua kutub tiga arah tolak benda-benda terus benda-benda Gaya benda tertentu ada yang ada. Ulang Ibu. Itu kamu pimpin teman-temannya. Siapa yang sudah bisa lagu itu? Putik Bu sudah hafal Bu, jangan Coba. maju. Ibu minta tolong ya sama Rahmi. Ayo Rahmi, pimpin teman-temannya. Kita nyanyi sama-sama ya, biar teman-temannya tambah mengerti tentang materi shift magnet. Oke Rahmi? Iya Bu. Oke, kita mulai ya. Suaranya false Ya nggak apa-apa. Suaranya false Bu. Oke, sudah Ya siap? Bu. Ya semangat. Ya, siap Bu. Mengenal dan menghafal Bentuk dan manfaatnya benda-benda yang ada pada sifat benda-benda sifat yang ada satu dua dua punya tiga menolak empat menolak saya menolak benda-benda tertentu yang ada. Wah, hebat, anak-anak ibu hebat sudah bisa bernyanyi lagu sifat-sifat magnet ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, dari lagu tadi ya, sudah kalian tahu, sudah kalian pahami tentang sifat-sifat magnet. Nah, di sini kita akan masuk ke materi sifat-sifat magnet. Dari lagu tadi coba tolong disebutkan kembali ya. Sebutkan kembali apa sih sifat-sifat magnet yang sudah kalian ketahui sebelum kita masihan. Coba Desi. Ya Bu. Desi, sifat magnet yang dari lagu tadi apa saja Desi? Punya Ada berapa sifat magnetnya tadi Desi? ada berapa ya Bu? Tapi yang Desi ingat mempunyai dua kutub. Ya, terus? Kalau kutubnya sama, tarik menolak ya Bu? Ya, Nah, tarik menarik. Kalau Kalau sama ya? kalau sama dia menolak. Oh, betul. Menolak. Kalau dia Menolak ya kalau sama. beda baru tarik menarik. Iya. Iya. Salah menolak Bu. Terus? Apa lagi? Apalagi ya Bu? Coba teman yang lain bantu Ada. dong Desinya. Menarik benda magnetis. Oh, menarik benda magnetis. Ayo, yang lain. Menembus benda Ada benih. lagi sifat magnetnya? Masih ada. Oke, menembus benda. Oke, satu lagi loh. Yang di sifat tadi apa ya? Coba, siapa yang masih ingat? Satu lagi. Satu lagi, ayo. Terus bisa benda magnet itu bisa. Lupa Ibu. Lupa Bu. Dapat
sebagai petunjuk arah. Ya. Oke, Iya, Bu. jadi ingat kembali ya sifat-sifat tadi. Nah, sekarang kita masuk ke magnet. Ini kemarin sudah kita pelajari ya, Nak. Ibu ulang sebentar tentang pengertian dari magnet. Ya. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Nah, ini kita ulas kembali tentang bentuk-bentuk magnet. Yang pertama ada yang namanya magnet batang, 2 magnet silinder, 3 magnet jarum, ladam, 5 magnet lingkaran. Nah, dari kelima magnet ini yang mana yang sering kalian lihat? Magnet. Magnet jarum, Bu. Magnet jarum. Jarum. Apa lagi? Magnet ladam. Magnet batang. Ladam. Batang. Batang, Bu. Ada lagi? Oke ya, berarti kalian sudah tahu bentuk-bentuk magnet ya sebelumnya ya. Nah, sekarang setelah kalian melihat lagu tadi, sekarang kita simak sifat-sifat magnet yang sudah Ibu jelaskan melalui lagu tadi ya. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, kita akan mengerjakan percobaan sains yang pertama, yaitu tentang membuktikan adanya sifat-sifat magnet yang sudah disebutkan tadi. Ya. Ini contohnya ya, contohnya Ibu ada ya. Ini ada 2 magnet ya. Ibu kasih satu contoh penerapan untuk membuktikan sifat-sifat magnet. Kelihatan, Nak? Kelihatan, Bu. Oke. Di sini Ibu akan membuktikan bahwa satu sifat itu benar, satu di antara 5 sifat itu benar, yaitu gaya tolak menolak, ya, bahwa magnet itu memiliki sifat tolak menolak. Di sini ada yang namanya kutub utara dan kutub selatan, ya. Sekarang jika kutub utara bertemu dengan kutub utara, ya, berarti dia senama kan, Nak? Ya. Iya, Bu. Senama, maka akan terjadi tolak menolak. Tuh. Kelihatan? Dia nggak bisa nempel. Tuh. Dia hanya bergeser-geser saja di medan magnetnya. Nggak bisa menempel. Ya. Begitupun sebaliknya. Kutub selatan sama-sama dengan kutub selatan. Jika didekatkan, dia juga tolak menolak. Oke, Bu Dian, Ya. stop ya. Kita sampai pada waktunya. Ini nanti kegiatannya apa lagi Oh, ya, iya, Bu. Bu Dian? Tinggal satu lagi, Bu. Tinggal penutup sih sebenarnya. Sudah praktek membuat ini penutup sudahnya. Oke, Bu Dian kelas berapa? Kelas 6, Bu. Baik, kita masuk ke sesi komentar. Silakan Bu Kiki dikomentari. Ya, baik, Bu. Kian, Ya. kayaknya persiapannya udah ini ya, rapi gitu ya. Penguasaan kelasnya juga sudah bagus. Cuman ya namanya mungkin dalam proses kita ada silap-silap dikit. Iya, Bu. Jadi di sini saya kasih masukan juga, atau sebenarnya udah tahu ya, cuman namanya kita mungkin ada lupa atau silap gitu ya. Jadi ketika kemudian bertanya gitu ya, pada tadi udah diulang juga sama Ibu Rosa, jangan nunjuk anak gitu ya kan, karena sebaiknya ketika kita memberi pertanyaan klasikal dulu. Jadi ketika anak yang mau jawab itu kan ada banyak tuh. Nah, jadi ketika kita menunjuk si anak, yang menunjuk tangan itu, yang kita pilih itu. Gitu. Jadi anak pun di situ kan ada didikan kita dari sikap dia, melatih dia untuk aktif, yang enggak untuk lebih bersabar kan gitu. Iya, Bu.
Lalu yang kedua, bagus tadi, baru ini ada contoh presentasi siswanya bertanya. Tadi Bu Rahmi ya bertanya kan? Tapi saya rasa pun Bu Gian tahu juga nih. Maunya jangan Bu Gian dulu yang jawab, ya kan? Seharusnya dilimpahkan sama siswa-siswa yang lain, gitu, ya kan? Tapi tadi Bu Giannya yang jawab, ya kan? Lupa Bu. Iya. Itulah saya tahu semua di sini udah pada tahu semua, cuman itulah. Nah, lalu yang ketiga ini dari semua penampilan membentuk kelompok di sekolah seperti itu ya. Langsung si guru membentuk nama untuk si anak. Saya rasa takutnya anak ini kesel, jenuh. Kalau untuk nama sih sebenarnya enggak, Bu. Cuman ini kan berhubung langsung, maksudnya ini kan lagi ini dalam kelompok kecil juga kan, jadi diumpamakan aja, jadi disebut namanya. Kalau dalam kelas sih sebenarnya enggak, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok gitu. Oh, tapi kalau kita sebutin nggak bisa. Maksudnya hanya satu kali. Biasanya sih dikoncang kalau misalnya di kelas itu atau di spin kayak gitu kan untuk penentuan kelompoknya kayak gitu. Oh, jadi kalau emang seperti itu ya nggak apa-apa. Cuman kan kayaknya kalau orang yang mendengar, mengamati, kesannya gurunya yang membentuk kelompok terus. Iya, kan? iya benar. Tapi alangkah baiknya kalau emang bentuknya kayak permen, guru siapin permen, ya kan, yang berbeda-beda rasa, kita suruh anak pilih, kasih sedikit aja lah ceritanya. Biar yang nonton pun, oh begini rupanya kreativitas untuk kelompok. Kok usah sampai habis dijelasin, sedikit aja lah. Iya. Jadi saya rasa hanya itu ya bagiannya untuk keseluruhan udah rapi gitu ya. Dengan ya mungkin suaranya juga enak gitu ya. Berbeda sama saya, tapi saya walaupun demikian tetap maju. Sabrina, saya jadi senang dengarnya. Hari ini saya enak kali ya dengar suara Bu Gian, Bu apa itu? Bu Rosa. Bu apa itu? Yang satu lagi itu yang tadi pagi maju tuh. Jadi bersyukurlah ya. Tapi saya pun tidak berkecil hati, saya mensyukuri dengan apa yang saya punya. Dan alhamdulillah anak didik saya pun tuntas lah Bu Sabrina. Ya tetap ini kita ini juga ya. Jadi semua itu tidak jadi kendala ya Pak Eko ya. Semua itu kita syukuri, malah itu jadi sebuah kelebihan untuk kita. Oke Bu Sabrina, itu aja ya. Baik, terima kasih Bu Kiki atas masukannya. Bu Gian, apa namanya? Ya, Bu. Ini model PBL ya? PJBL Bu sebenarnya belum selesai tadi. Tinggal dibuat produk aja. Sudah pengertian tadi, sudahnya membuat produk. Membuat produknya itu tentang roket magnet. Oh ya, itu ya. Mau dilihatin nggak Bu ininya? Gambarnya ya? Videonya? Nggak usah. Oh, nggak usah lagi Bu Gian. Berarti itu di tahapan selanjutnya ya di PJBL. Berarti ini apa namanya fokusnya ke KD IPA berarti ya Bu Gian? Ya, betul. Ya Bu, maaf putus-putus Bu suaranya. Fokusnya ke KD IPA ya? Dari identifikasi masalahnya di IPA atau di muatan lain? Di IPA ya? Di IPA Bu. Oke, baik. Jadi catatan saya juga enggak banyak sebenarnya, cuman tadi di tujuan tadi hanya diminta siswa suruh baca. Nah, itu sebaiknya itu disampaikan tujuannya secara verbal saja. Tujuan hari ini adalah kalian bisa apa gitu ya. Kalau siswa kita suruh baca pun setelah dibaca enggak tentu tahu dia. Ya. Cuman itu saja. Jadi untuk yang lain dari saya sih enggak ada. Untuk penguasaan kelas sudah menguasai. Jangankan anak-anak, kita pun tadi ikut nyanyi juga ya Pak Eko. Saya lihat semangat sekali ya. Bu Rami, Bu Rosa, nah itu buat apa tadi Banana Dance ya, Bu Gian ya. Banana Dance. Makanya saya munculkan biar tambah semangat gitu ya. Oke.
Nah, jadi itu apa namanya, kegiatan pendahuluannya sudah oke ya. Dan sesuai dengan model yang dipakai PJBL berarti ada produk, cuman karena ini keterbatasan waktu sehingga tidak bisa kita lihat lagi. Untuk media, Iya, Bu. media konkret langsung magnetnya ya, Bu Gian. Iya, ada, Bu. Kemudian video berarti nanti ya di ketika project ya. Iya. Oke, baik itu saja dari saya. Nah, kita lanjut 1 orang lagi ya, supaya sisa besok Baik, 4 Bu. orang. Iya. Sisa besok Terima 4 kasih Bu, orang. Bu Kiki dan Bu Safrina atas masukannya. Ya, Terima sama-sama kasih, Bu Dia. sama-sama, Bu. Ya. Kita lanjut peserta Izin 1 tutup. lagi. Iya, Bu ya. Baik. Sebelum kita akhiri, kita minta 1 lagi peserta siapa yang mau untuk apa namanya, untuk tampil hari ini.